Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika Yulandari dan teman saya yang pertama ada Hidayatul Umma, dan yang kedua Sukadi, yang ketiga Windy Nur Imaro, dan yang nomor 4 Yulis Nur Khaironi. Kami akan mempresentasikan tentang aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Apa itu akuntansi pertanggungjawaban? Akuntansi pertanggungjawaban merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban juga dapat diartikan sebagai suatu sistem akuntansi yang ada dalam organisasi yang berfungsi sebagai alat pengawasan manajemen serta menyusun dan melaporkan pendapatan dan biaya kepada pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu B. Akuntansi pertanggungjawaban dan akuntansi konvensional. Dalam akuntansi konvensional, data diklasifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya pengendalian terhadap data tersebut. Akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan relevansi dari informasi akuntansi dengan cara menetapkan suatu kerangka kerja untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporannya sesuai dengan struktur organisasi pertanggungjawaban dari suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu C. Jaringan pertanggungjawaban. Struktur organisasi perusahaan dibagi ke dalam suatu jaringan pusat-pusat pertanggungjawaban secara individual sebagaimana didefinisikan oleh National Association of Accountants ke dalam unit-unit organisasional yang terlibat dalam pelaksanaan suatu fungsi tunggal atau kelompok fungsi yang saling berkaitan satu sama lain. D. Jenis pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu 1. Pusat biaya. Pusat biaya merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. 2. Pusat pendapatan. Manajer di pusat pendapatan hanya memiliki kendali terhadap biaya pemasaran langsung dan diukur dengan kemampuan untuk mencapai target penjualan yang telah ditentukan dalam batasan tertentu. 3. Pusat laba. Pusat laba adalah segmen di mana manajer memiliki kendali baik atas pendapatan maupun biaya. 4. Pusat investasi. Manajer pusat investasi bertanggung jawab terhadap investasi dalam aktiva serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. E. Asumsi keperilakuan diri akuntansi pertanggungjawaban. 1. Manajemen berdasarkan perkecualian. Mengasumsikan bahwa untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan organisasi secara efektif, manajer hanya perlu memusatkan perhatiannya pada wilayah di mana hasil nyata berbeda dengan target atau standar anggaran. 2. Manajemen berdasarkan tujuan. Manajemen by objektif memberikan fasilitas kepada manajer dan bawahannya untuk memformulasikan tujuan dan aktivitas untuk pusat pertanggungjawaban. 3. Kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban mengasumsikan pengendalian organisasi ditingkatkan melalui penciptaan sebuah jaringan pusat pertanggungjawaban yang selaras dengan struktur organisasi. 4. Penerimaan tanggung jawab. Unsur yang terpenting dalam keberhasilan penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah apabila manajer pusat pertanggungjawaban menerima tanggung jawab dan tugas yang diberikan kepadanya dengan layak dan bersedia sepenuhnya dalam melaksanakannya. 5. Kapasitas untuk mendorong kerjasama. Akuntansi pertanggungjawaban mampu meningkatkan kerjasama organisasi yang memperlihatkan para manajer bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, bab 5 yaitu tentang aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. A. Berbagai fungsi dari perencanaan laba dan anggaran. Pada dasarnya, aspek keperilakuan dari penganggaran mengacu pada perilaku manusia yang muncul dalam penyusunan anggaran. Beberapa fungsi anggaran yaitu diantaranya: 1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. 2. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian
yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga, anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lain bersama dengan manajemen puncak. B. Pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Ada 3 tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran, yaitu yang pertama, tahap penetapan tujuan, yang kedua, tahap implementasi, kemudian yang ketiga, tahap pengendalian dan evaluasi kerja. Selanjutnya yaitu relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Yang pertama, dampak dari lingkungan perencanaan. Sebelum konsep ilmu keperilakuan yang mempengaruhi proses perencanaan atau penyusunan anggaran dibahas, faktor-faktor yang menimbulkan variasi dalam lingkungan perencanaan perlu dipertimbangkan. Pada dasarnya, lingkungan perencanaan mengacu pada struktur, proses, pola-pola interaksi dalam penetapan kerja. Yang kedua, ada ukuran dan struktur organisasi. Ukuran dan struktur pada organisasi mempengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penentuan tujuan, implementasi, serta pengendalian evaluasi terhadap proses perencanaan. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan. Untuk dapat mempraktikkan gaya kepemimpinan yang efektif, manajer atau atasan harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan bawahannya. Yang terakhir ada stabilitas lingkungan organisasi. Faktor lingkungan eksternal juga mempengaruhi lingkungan perencanaan yang meliputi struktur industri yang melayani organisasi, serta hakikat persaingan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Itu ada 9 tahap. Yang pertama, tahap penetapan tujuan, kemudian tahap keselarasan tujuan, yang ketiga partisipasi, yang keempat batasan dan permasalahan partisipasi, kemudian yang kelima tahap implementasi, yang keenam pengkomunikasian anggaran, yang ketujuh kerjasama dan koordinasi, kemudian yang kedelapan tahap pengendalian dan evaluasi kinerja, dan yang terakhir laporan kinerja. Mungkin demikian penjelasan mengenai aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban serta pada perencanaan laba dan penganggaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.